Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar tentang firman Allah. Dan langsung saja mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jelas sekali judul perikop yang diberikan yaitu di mana Yesus disalibkan. Saat Yesus disalibkan di Golgota, dia memperkatakan beberapa kata, bahkan 7 kata perkataan Yesus saat dia berada di atas kayu salib. Dan perkataan ini adalah perkataan Yesus yang pertama, di mana saat dia sudah disalibkan, dia berkata kepada orang-orang yang menangkap dia, yang menyalibkan dia, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jelas sekali bahwa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, yaitu di mana kita mengampuni orang-orang yang membenci kita, mengampuni orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, dan menjadi contoh dalam kehidupan kita bagaimana kita selalu berdoa kepada Tuhan buat orang-orang yang tidak senang, yang membenci kita. Dan itu sering kali kita dengar khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, sering kali kita dengar. Dan hal yang saya soroti di sini, di mana ketika Yesus memberikan contoh. Kenapa saya bilang demikian? Sebelumnya kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-44 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu," ini Yesus sendiri yang berkata, "kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Yang saya mau ajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita belajar tentang apa yang Yesus lakukan. Di dalam saat Yesus di dalam Matius, saat Yesus memberikan ajaran, dia berkata, "Berdoalah kepada orang-orang yang membenci engkau. Berdoalah bagi mereka yang tidak senang dengan kita." Dan saat dia memberikan ajaran tersebut, dia juga memberikan contoh. Artinya bahwa Yesus tidak hanya bisa memberikan teladan, dia bukan hanya sekedar berbicara untuk menyuruh kita berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, karena hal itu bukan hal yang mudah, hal itu bukan hal yang gampang, mengasihi orang-orang yang tidak senang dengan kita. Tetapi Tuhan memberikan teladan, Tuhan memberikan ajaran untuk mengasihi orang-orang yang tidak senang dengan kita, juga memberikan contoh. Dia saat dia berada di posisi yang sulit, yang sangat menyakitkan dalam kehidupannya, dia orang-orang yang menyalibkan dia tetap melakukan apa yang dia sampaikan, apa yang dia berikan ajaran kepada kita semua. Saudaraku yang terkasih, seringkali terjadi dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang hanya bisa berbicara, yang hanya tahu menegur orang, yang hanya tahu memberikan ajaran, tetapi yang tidak tahu memberikan contoh. Seringkali dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang suka berbicara, tetapi sulit untuk memberikan contoh. Saudaraku yang terkasih, saya mau berkata bahwa mari kehidupan kita menjadi orang-orang, mungkin kehidupan kita, posisi kita dimanapun, mungkin menjadi orang-orang yang selalu berkata menegur orang. Mari kita bukan hanya sampai pada menjadi orang-orang yang menasihati orang, menjadi orang-orang yang menegur orang, menjadi orang-orang yang memberikan ajaran kepada orang lain. Tetapi biarlah kita juga menjadi orang-orang yang selalu memberikan contoh. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang sulit untuk orang lain lakukan, mari kita percayai, mari kita lakukan apa yang sudah kita katakan. Seperti yang Yesus berikan ajaran kepada kita, dia juga melakukannya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan kita menjadi orang-orang yang tidak hanya
tahu berbicara, tetapi mari kita menjadi orang-orang yang melakukan, yang mempraktekkan hal apapun, terlebih kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu